Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada servisan handphone yaitu dengan tipe seri yang sama, yaitu iPhone XR. Juga dengan kondisi kerusakan yang sama, yaitu bagian LCD ada flek hitam yang bergaris. Oke, setelah kita coba untuk menyalakan handphonenya, kita cek secara bersamaan. Untuk turtonya masih aktif, kita coba untuk nonaktifkan dulu di mode gelapnya agar backgroundnya warna putih, teman-teman. Oke, kita cek untuk kondisi kerusakannya. Di bagian itulah ada kerusakan di bagian LCD yang ada flek warna hitam bergaris. Untuk yang warna kuning ini ada bagian garis hitam yang cukup lumayan banyak, namun garisnya ini tipis, teman-teman. Jadi ada beberapa bagian LCD yang bergaris tapi sangat tipis, tapi juga cukup lumayan banyak. Dan sedangkan untuk iPhone XR yang warna hitam ini garisnya dari ujung samping sampai ke ujung di bagian sampingnya. Jadi ada kedua handphone ini dengan kerusakan yang sama ya teman-teman, yaitu sama-sama LCD-nya kondisi bergaris atau flek hitam, atau juga bisa disebut tombel yang bergaris. Oke, kita coba untuk kerjakan dulu di bagian handphone yang warna kuning dulu. Nanti setelah selesai warna kuning sukses, kita lanjut untuk mengerjakan yang iPhone XR warna hitam. Oke, untuk di bagian cara menghilangkan atau menghapus tombel seperti itu, kita harus cek terlebih dahulu, karena untuk di bagian flek warna hitamnya ada di bagian atas saja ya teman-teman, sedangkan di bagian bawah itu masih bersih. Oke, sebelum kita kerjakan, kita cek dulu kondisi fungsi dari LCD dan juga fungsi dari touchscreen. Dan di bagian ini kita nonaktifkan untuk penguncian layar otomatis. Jadi untuk mengerjakannya nanti secara manual, jadi agar tujuannya layarnya menyala terus dan tidak mudah terkunci. Oke, kita buka skrup dan kita panasi dulu untuk LCD menggunakan alat separator ataupun menggunakan blower penghangat yang tujuannya untuk mempermudah pembongkaran LCD. Oke, di bagian ini kita cari celah seperti ini untuk membuka LCD-nya, jadi harus ekstra hati-hati. Kita pelan-pelan saja, karena untuk di tutorial kali ini sengaja saya percepat ya teman-teman. Oke, jadi posisi letak fleksibel LCD dan juga touchscreen itu ada di sebelah kanan, jadi harus ekstra hati-hati untuk membuka LCD-nya agar fleksibelnya tidak robek, teman-teman. Selanjutnya kita buka skrup untuk membuka penutup pelindung di bagian soket fleksibelnya. Kita lepas dulu di soket bagian baterai dan kita lepas fleksibel dan juga fleksibel touchscreen. Selanjutnya di bagian ini kita lepas fleksibel speaker atas beserta sensornya, kita harus ekstra hati-hati. Oke, setelah kita angkat speakernya, kita buka untuk skrup yang ada di bagian pelindung LCD atau di bagian papan belakang LCD, dan kita pisahkan fleksibelnya. Selanjutnya di bagian ini ada fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian papan belakang LCD. Oke, untuk mengerjakannya harus ekstra hati-hati teman-teman, karena jika salah sedikit saja bisa menyebabkan LCD ataupun touchscreen tidak bisa berfungsi. Oke, setelah di bagian papan plat yang ada di bagian belakang LCD sudah kita lepas, selanjutnya jangan lupa untuk pengetesan ulang. Ini tujuannya untuk mengetahui kondisi LCD-nya saat posisi menyala dan juga fungsi dari touchscreen-nya. Oke, sudah kita pastikan untuk LCD beserta touchscreen masih bisa berfungsi dan kita lepas fleksibel touchscreen-nya saja. Jadi LCD-nya masih nempel ke bagian mesin untuk fleksibelnya, sedangkan untuk fleksibel touchscreen kita lindungi. Oke, perhatikan untuk di bagian titik letak pada flek warna hitamnya atau garis hitamnya, kita tandai menggunakan solasi teman-teman.
agar untuk mempermudah saat proses menghapus atau menghilangkan tombelnya, kita tandai menggunakan solasi. Dan di belakang LCD kita gunakan solasi warna bening. Ini tujuannya untuk melindungi bagian lapisan LCD-nya. Oke, selanjutnya kita akan proses menghapus tombelnya dengan cara kita menggunakan tisu biasa, tisu kering biasa, dan kita letakkan ke bagian belakang LCD sambil kita tekan secara halus dan kita dorong. Perhatikan pada flek warna hitamnya sudah agak ada perubahan. Yang awalnya garis lurus sudah ada perubahan seperti flek hitam tombel kecil-kecil di bagian atas. Oke, tetap dengan hati-hati ya teman-teman untuk proses mengerjakannya. Ditekan secara halus sambil didorong. Karena sengaja saya percepat untuk durasi videonya agar tidak kepanjangan teman-teman. Yang penting itu di bagian pengerjaannya intinya seperti itu teman-teman. Untuk di bagian flek warna hitam atau tombel yang bergaris tinggal sedikit. Jadi kita harus menghafal letak posisi flek warna hitamnya ada di posisi mana. Oke, kita cek dulu setelah kita selesai untuk menghapus tombelnya dengan cara kita pijit secara halus di bagian belakang LCD. Oke, kita cek sudah bersih atau belum. Alhamdulillah sudah tidak ada flek warna hitam lagi dan LCD-nya kembali bersih teman-teman. Sudah sukses untuk menghapus tombel yang bergaris yang cukup lumayan banyak di bagian LCD. Selanjutnya kita coba untuk pengetesan dulu. Sebelum kita tes, kita rakit dulu ya teman-teman. Di bagian ini solasinya masih nempel ke bagian LCD di belakang, sengaja tidak saya lepas. Oke, saya potong sisanya dan kita lepas lagi di bagian solasi yang melindungi di bagian pengaman fleksibel. Oke, biarkan dulu untuk di bagian solasi yang nempel di bagian belakang LCD tidak ada pengaruhnya. Tinggal kita coba untuk perakitan untuk memasang di bagian plat pelindung di belakang LCD, dan kita kembalikan ke posisi semula seperti fleksibel LCD dan juga fleksibel touchscreen. Dan untuk di bagian itu sengaja saya kasih solasi pengaman agar tidak mudah lepas saja fleksibelnya. Dan jangan lupa untuk kita bersihkan di bagian lubang sensor dan juga lubang kamera depan, yang tujuannya agar tidak rotor ataupun tidak kemasukan debu. Selanjutnya sudah kita rakit LCD-nya dan kita pasang fleksibelnya. Oke, sebelum kita pasang LCD ke frame atau sebelum kita menyelesaikan perakitan, kita cek ulang lagi. Oke, handphone sudah menyala, kita cek lagi. Kita cek lebih detail apakah ada flek warna hitam ataupun tidak. Kita cek lebih detail dan seluruh area layar sudah bersih jernih, tidak ada flek warna hitam lagi teman-teman. Dan flek warna hitamnya otomatis akan hilang permanen, dan juga turtun atau pengaturan cahaya kontras layar LCD-nya masih bisa aktif dengan normal. Oke, tinggal kita perakitan, kita kasih segel untuk mengasih segel garansi, dan kita pasang LCD ke frame. Ini adalah tahap terakhir untuk menyelesaikan pekerjaan. Kita cek ulang lagi untuk kontrasnya masih bisa berfungsi dengan normal, dan LCD-nya sudah kembali bersih, dan otomatis tombel atau flek warna hitam akan hilang permanen, tidak bakal muncul kembali, terkecuali handphone sering jatuh ataupun sering tertindih. Biasanya penyebab keluar flek warna hitam, namun flek warna hitam akan muncul beda posisi dibandingkan dari awal proses pengerjaan teman-teman. Karena untuk di bagian pengerjaan seringkali saya kerjakan seperti itu hampir pengerjaan tidak pernah ada komplain. Alhamdulillahnya LCD-nya masih aman sampai sekarang untuk pelanggan yang sering servis di tempat saya, dan tombelnya tidak kembali lagi teman-teman. Sekarang kita tes untuk fungsi kamera depan dan fungsi kamera belakang, masih bisa berfungsi dengan sangat jernih dan sangat bersih. Dan alhamdulillah sudah sukses untuk menghilangkan atau menghapus
tombel atau flag hitam yang bergaris di bagian LCD iPhone XR ini. Oke, untuk di bagian LCD yang saya kerjakan itu sudah selesai, yaitu yang warna kuning untuk iPhone XR nya, dan ini adalah yang warna hitam untuk iPhone XR. Juga ada kendala kerusakan flag warna hitam di bagian LCD, namun berbeda bentuk. Ini di bagian paling bawah ya teman-teman, ada garis yang sangat panjang sekali dari ujung sampai ke ujung. Oke, setelah kita kerjakan untuk iPhone yang kuning, kita simpan dulu, yang satunya kita kerjakan. Oke, untuk baterainya itu hampir habis ya teman-teman, sengaja saya koneksikan menggunakan charger untuk pengetesan fungsi dari touchscreen dan juga fungsi dari LCD nya. Oke, kita akan kerjakan, kita matikan dulu infonya dan kita buka skrup di bagian casingnya, dan kita panasi seperti biasa menggunakan blower boleh, menggunakan separator juga boleh, dan kita cari celah dulu. Untuk membuka LCD nya harus ekstra hati-hati. Oke, sekarang kita buka untuk skrup di bagian pengaman fleksibel, dan kita buka konektor fleksibel LCD nya dulu, lalu kita lepas fleksibel LCD, touchscreen dan juga fleksibel speaker. Selanjutnya kita tinggal buka skrup yang ada di bagian plat pengaman belakang LCD. Oke, dan juga untuk di bagian ini ada speaker, dan kita simpan dulu untuk speaker atasnya, dan kita lepas atau kita pisahkan fleksibel LCD dari fleksibel touchscreen yang nempel. Dan untuk di bagian fleksibel touchscreen yang nempel ke bagian belakang LCD, kita lepas dulu dengan ekstra hati-hati, dan kita angkat plat pelindung di belakang LCD. Di tahap ini juga melakukannya dengan hati-hati teman-teman. Segala prosesnya harus dilakukan dengan hati-hati dan teliti, tidak usah terlalu buru-buru, yang penting pengerjaan bisa sukses teman-teman. Oke, setelah kita lepas semua untuk spare part di belakang LCD, seperti biasa kita nyalakan dulu infonya untuk memastikan kondisi LCD beserta flag warna hitamnya. Kita tandai dulu untuk di bagian flag warna hitam bergaris dengan cara kita gunakan solasi, yaitu untuk mengetahui dan juga menghafal titik letak pada flag warna hitamnya. Dan selanjutnya kita bisa menggunakan solasi sebagai pengaman untuk di bagian fleksibel touchscreen agar tidak terganggu saat kita proses menghapus flag warna hitamnya. Dan juga untuk sebagai alas tatakan LCD, kita bisa menggunakan alas yang simple, yaitu saya menggunakan kardus yang cukup lumayan tebal agar tidak merusak di bagian LCD nya. Seperti biasa, seperti awal tadi kita mengerjakan tombel yang bergaris di handphone iPhone XR yang warna kuning, dan sekarang kita lanjut untuk mengerjakan di bagian yang warna hitam. Untuk flag warna hitamnya sudah ada perubahan ya teman-teman, setelah kita gosok menggunakan cara kita gunakan tisu kering biasa sambil kita tekan secara halus dan sambil kita dorong. Dan juga harus menghafal letak posisi flag warna hitamnya. Apabila ada perubahan flag warna hitam dan berbeda arah, atau sudah ada perubahan tidak sesuai lagi yang kita tandai awal, kita bisa menghafal titik letaknya, lalu kita gosok pelan-pelan sampai ke ujung samping teman-teman. Oke, sudah hilang untuk di bagian samping pojok warna hitam kecil dan sisa bergaris di bagian di sampingnya. Oke, perhatikan flag warna hitam yang bergaris di bagian sampingnya. Selanjutnya kita akan menyelesaikannya. Tetap dengan cara yang sama, kita tekan secara halus, bisa menggunakan tatakan seperti tisu, dan usahakan dikasih pengaman seperti solasi warna bening untuk mengasih pengaman di belakang LCD. Tinggal sedikit lagi di bagian tengah layar LCD, kita tetap menggunakan cara yang sama, kita tekan secara halus sampai ke ujung samping. Oke, tinggal sedikit, kita coba untuk cek kembali.
Dan alhamdulillah untuk flag warna hitam di bagian bawah sudah hilang total. Tidak ada flag warna hitam kecil ataupun tidak ada flag warna hitam yang berbayang. Sudah hilang total untuk LCD, kembali bersih dan sangat jernih. LCD-nya masih menggunakan originalnya dan tanpa harus kita mengganti LCD yang baru, teman-teman. Jadi ini tutorial kerusakan ada dua kerusakan handphone dengan kerusakan yang sama dan dengan satu tutorial. Jadi saya persingkat untuk videonya, teman-teman. Dan intinya proses pengerjaannya itu sama, namun untuk bentuk dari flag warna hitam atau tombol yang bergaris itu berbeda. Sedangkan di bagian yang kuning atau iPhone XR yang warna kuning ada garis banyak di bagian atas, sedangkan untuk di bagian iPhone XR yang warna hitam ini ada garis panjang dari ujung sampai ke ujung samping, hanya satu garis namun sedikit tebal di bagian paling bawah. Untuk pengerjaan flag warna hitam yang posisinya di bagian bawah itu sangatlah beresiko, teman-teman, karena dekat bagian fleksibel dan juga kristal LCD dan juga dekat fleksibel touchscreen. Jadi harus dikerjakan dengan hati-hati. Kita cek ulang setelah kita merakit infonya. Alhamdulillah untuk flag warna hitam sudah hilang permanen, tidak keluar lagi, dan LCD-nya kembali sangat bersih. Untuk fungsi touchscreen masih bisa berfungsi dengan sangat normal, dan kita cek di bagian fungsi kameranya. Oke, untuk kameranya ini masih bersih dan sangat jernih ya, teman-teman, karena masih menggunakan LCD dari originalnya, dan turtonya masih bisa aktif dengan normal, teman-teman. Oke, kali ini untuk pengerjaan dua handphone dengan satu tutorial, yaitu iPhone XR warna kuning dan iPhone XR warna hitam dengan kerusakan yang sama, yaitu flag warna hitam tapi bentuknya berbeda, dan sudah selesai untuk mengerjakannya. Keduanya sudah kembali bersih LCD-nya dan tombelnya sudah hilang permanen, tidak kembali lagi. Oke, semoga tutorial selalu bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.